Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan dikirim ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namamu. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, saudara sejak Tuhan, dalam nas terakhir di sana memang agak membingungkan, yakni apa? Sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Kita bisa melihat di Israel itu kan mayoritas bukan orang Katolik, bukan orang Kristen. Jadi ternyata memang kiamat masih lama karena semua kota-kota Israel sekarang ini semuanya belum Kristiani. Ini guyonan ya. Nah sekarang kalau kita bisa melihat ibu bapak saudara-saudara dalam Tuhan, Yesus bersabda bahwa kita diutus seperti ibaratnya di tengah-tengah serigala. Kalau demikian kita harus penuh kehati-hatian, penuh kewaspadaan, dan di sana tampak bahwa penuh kecerdikan. Kecerdikan itu biasanya kalau dalam bahasa kitab suci bukan kelicikan, tetapi kecerdikan selalu diimbangi dengan ketulusan. Ketulusan dalam hal apa? Yakni dalam arti lepas bebas. Kita menanti penyelenggaraan Tuhan. Jadi di situ sebetulnya orang dikatakan cerdik di sana dan juga ada aspek ketulusan yang ada di situ karena ada penyelenggaraan Tuhan yang dia taati. Jadi mentaati penyelenggaraan Tuhan ini kesulitannya. Sehingga kita bisa melihat Tuhan dalam bacaan Injil ini tidak menjanjikan sukses, tetapi justru menjanjikan bahwa orang akan diadili, orang akan disiksa, orang akan didera, segala macam itu. Dan kita tahu generasi pertama murid Tuhan, para rasul, tidak ada yang mati kepenak. Orang mengatakan bahwa Yohanes itu murid yang dikasihi itu matinya tidak menjadi martir. Ya, tidak menjadi martir, tetapi mati dalam kesepian. Sapa sing gelem mati normal dalam suasana tua tapi kesepian. Rasul-rasul yang lain ada yang digorok, ada yang salibkan. Salibnya entah salib yang terbalik, salib seperti Tuhan Yesus, atau salib X seperti Andreas. Ada yang ditombak segala macam. Jadi kita bisa melihat semua para rasul mati seperti itu. Jadi kita bisa melihat, tetapi yang jelas
bukan menakut-nakutkan atau menakut-nakuti kita, enggak. Tetapi untuk supaya kita tahu bahwa mereka setia di dalam jalan Tuhan, penyelenggaraan Tuhan, Tuhan yang menyelenggarakan mereka. Dan di situ tampak bahwa mereka di dunia ini sudah dekat dengan Tuhan, maka kematian yang tidak mengenakan itu menjadi semacam pintu gerbang untuk menuju kepada kebahagiaan sejati. Saya kira para rasul itu mati di martir atau menjadi martir itu, saya kira adalah pengganti dari api pencucian itu sendiri. Karena mereka sudah mengalami siksaan di dunia ini, sehingga tinggal mengalami kebahagiaan bersama dengan Allah. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa jangan takut untuk mengalami penderitaan karena iman. Dikatakan karena iman, bukan karena kesalahan kita sendiri. Kalau kesalahan kita sendiri kan hukum sebab akibat, gitu aja kan. Barang siapa menabur, di situ dia akan menuai. Tapi kalau orang itu mengalami penderitaan bukan karena kesalahan sendiri, dia sebetulnya memanggul salib. Dan dalam memanggul salib itu, buahnya atau hadiahnya adalah kebangkitan seperti yang dialami oleh Tuhan. Ya. Saudari-saudari kasih dalam Tuhan, maka di sana bacaan ini mau menegaskan kepada kita supaya kita tetap setia, tetap mau untuk setia dengan Tuhan yang selalu setia kepada kita, walaupun ada hal yang dalam segala hal itu agak menakutkan. Apalagi di sana diungkapkan akan digiring ke pemuka para penguasa dan raja-raja. Di situ tampak bahwa justru itu menjadi kesaksian bagi diri kita. Kita bisa melihat zaman sekarang, banyak orang-orang yang berdoa dipersekusi. Banyak juga izin-izin pendirian gereja diperberat atau mendapatkan banyak kesulitan. Justru di sana kita memberikan kesaksian. Kesaksiannya apa? Orang-orang yang melarang atau paling tidak orang-orang yang melarang atau mempersekusi, orang-orang yang seiman dengan mereka menjadi malu. Kenapa? Karena mereka membawa kekerasan. Jadi kita bisa melihat justru di sana kesaksian mengenai kasih, kesaksian mengenai kebaikan, kesaksian mengenai kebenaran yang harus ditegakkan itu ada. Maka kita tetap harus bangga. Walaupun di dalam kehidupan kita harus mengalami suatu kesulitan, suatu tantangan. Anggaplah ini adalah ujian bagi iman kita. Semakin kita mendapatkan tekanan, semakin kita berkembang. Selamat merenungkan.